Nabi Ibrahim adalah nabi ke-6 dalam sejarah Rasul Allah yang wajib diketahui umat Islam. Secara silsilah, Nabi Ibrahim adalah Ibrahim bin Azar bin Tahur bin Sarus bin Rawuf bin Falis bin Tabir bin Saleh bin Arfasad bin Syam bin Nuh. Mari kita mulai dengan merenungkan kisah yang penuh inspirasi ini. Segera tekan tombol like jika Anda siap untuk memulai, dan jangan ragu untuk berbagi pemikiran atau pertanyaan Anda di bagian komentar di bawah. Yuk, kita mulai perjalanan kita melalui kisah Nabi Ibrahim. Sebagai seorang yang mulia, tugas Nabi Ibrahim sangatlah berat, karena dia harus dilahirkan di tengah-tengah masyarakat jahiliyah yang musyrik dan kafir. Nabi Ibrahim dilahirkan pada tahun 2295 sebelum Masehi di negeri Mausul. Sayangnya, ayah dari Nabi Ibrahim adalah pembuat patung berhala yang juga mempercayai bahwa patung-patung itu adalah perantara manusia kepada Sang Khalik. Ditambah lagi, kaum jahiliyah di zaman Nabi Ibrahim memiliki seorang penguasa bernama Raja Namrud yang dengan sombongnya mengaku bahwa dirinya adalah Tuhan semesta alam. Anehnya, banyak sekali yang percaya pada pengakuannya tersebut. Masa kecil Nabi Ibrahim. Semasa kecil, Nabi Ibrahim diasingkan ke hutan, di dalam sebuah goa yang mustahil akan ditemukan orang. Hal ini dilakukan dalam bentuk penyelamatan, karena di zaman itu Raja Namrud mengeluarkan peraturan untuk membunuh setiap ada bayi laki-laki yang lahir. Namrud melakukan hal itu, karena dirinya tidak ingin digantikan oleh siapapun di muka bumi ini sebagai penguasa. Oleh karena itu, orang tua Nabi Ibrahim mengasingkannya ke sebuah hutan. Allah telah menunjukkan kuasa-Nya dengan membuat Nabi Ibrahim tumbuh sebagai sosok lelaki yang tangguh hingga selamat dari segala macam mara bahaya di dalam hutan. Sampai akhirnya dirinya kembali ke tengah masyarakat dan melihat semua orang seperti gila pada patung. Hampir setiap rumah dan tempat-tempat umum dipenuhi patung berhala agar dapat menyembah setiap waktu. Termasuk di rumah ayahnya yang memang bekerja sebagai pembuat patung berhala. Lama-kelamaan Nabi Ibrahim mulai bertanya-tanya pada dirinya. Di manakah Tuhan itu? Manakah yang dinamakan Tuhan? Kemudian Allah pun memberikan mukjizat pada Nabi Ibrahim, yakni sebuah pemikiran cerdas, kritis, sekaligus mengutusnya sebagai penyampai keberadaan Allah selama ini, serta mengajak semua orang untuk senantiasa bertakwa kepada Allah dan meninggalkan berhala-berhala yang tidak penting. Nabi Ibrahim mencari Tuhan. Berkali-kali dengan pemikiran cerdasnya, Nabi Ibrahim bertanya siapa sebenarnya Tuhan? Benarkah berhala itu adalah Tuhan, atau justru Raja Namrud yang berkuasa itu adalah Tuhan? Kemudian dia melihat bulan dan bintang di malam hari, matahari di siang hari. Ia berkata, mungkinkah benda-benda itu Tuhan? Namun ternyata, bulan dan bintang menghilang dan matahari terbenam, lalu ia berkata, aku tak akan bertuhan kepada benda-benda seperti itu. Allah pun berfirman dalam surat Al-An'am ayat 76, 79. Ketika malam telah gelap, dia melihat sebuah bintang, lalu dia berkata, inilah Tuhanku. Tetapi tatkala bintang itu tenggelam dia berkata, saya tidak suka kepada yang tenggelam. Surah Al-An'am ayat 76. Kemudian tatkala dia melihat bulan terbit dia berkata, inilah Tuhanku. Tetapi setelah bulan itu terbenam, dia berkata, sesungguhnya jika Tuhanku tidak memberi petunjuk kepadaku, pastilah aku termasuk orang yang sesat. Surah Al-An'am ayat 77.
Kemudian tatkala ia melihat matahari terbit, dia berkata, "Inilah Tuhanku, ini yang lebih besar." Maka tatkala matahari itu terbenam, dia berkata, "Hai kaumku, sesungguhnya aku berlepas diri dari apa yang kamu persekutukan." Surah Al-An'am ayat 78. Sesungguhnya aku menghadapkan diriku kepada Rabb yang menciptakan langit dan bumi, dengan cenderung kepada agama yang benar. Dan aku bukanlah termasuk orang-orang yang mempersekutukan Tuhan. Surah Al-An'am ayat 79. Sejak saat itu pun dia meyakini bahwa bukan berhala-berhala itu Tuhan semesta alam. Allah kemudian membisikkan sebuah perintah kepada Nabi Ibrahim untuk mengajak orang menyembah pada Allah, bukan lagi berhala. Jagat raya dan seluruh isinya, serta hukum yang berlaku di dalamnya, cukup kuat untuk menjadi bukti keesaan Allah dan kebatilan perbuatan orang-orang musyrikin. Nabi Ibrahim cenderung kepada agama tauhid dan menyatakan bahwa agama-agama lainnya adalah batal dan dia bukanlah termasuk golongan orang-orang yang musyrik. Dia seorang yang berserah diri kepada Allah semata. Nabi Ibrahim membuat murka Raja Namrud. Paham bahwa berhala bukanlah Tuhan, Nabi Ibrahim dengan kecerdikannya langsung merencanakan sesuatu pada Raja Namrud dan para pengikutnya. Pada suatu hari Raja Namrud melakukan perjalanan keluar kota bersama sebagian besar pengikutnya selama beberapa hari. Wilayah kekuasaan Namrud pun nyaris kosong. Kemudian Nabi Ibrahim masuk dan menghancurkan semua berhala yang ada di wilayah Namrud. Semua patung-patung dihancurkan, meski dia tahu itu adalah buatan ayahnya sendiri. Nabi Ibrahim hanya menyisakan satu berhala yang tidak dirusaknya. Itu adalah berhala yang paling besar, induk, dari patung-patung yang lain, agar mereka kembali bertanya kepadanya. Setelah Raja Namrud mengetahui semua patung berhalanya hancur, maka Raja Namrud memerintahkan prajuritnya untuk menangkap pelaku perusakan tersebut. Salah satu pengikutnya yang kebetulan tidak turut pergi bersama Namrud mengatakan bahwa ada seorang pemuda bernama Ibrahim yang melakukan itu semua. Dipanggillah Nabi Ibrahim untuk menghadap Raja Namrud. Akhirnya Nabi Ibrahim diajukan di persidangan tersebut. Sang Raja berkata dengan geram, "Wahai Ibrahim, apakah kamu yang menghancurkan Tuhan-Tuhan kami?" Al-Anbiya 62. "Bukan," jawab Ibrahim singkat. Mendengar jawaban itu, Raja Namrud semakin geram dan berkata, "Lalu siapa lagi kalau bukan engkau? Bukankah kau berada di sini saat kami pergi dan bukankah engkau membenci berhala-berhala ini?" "Ya, tapi bukan aku yang menghancurkan berhala-berhala itu. Tapi patung besar itulah yang menghancurkannya. Maka tanyakanlah pada berhala itu, jika mereka dapat berbicara." Raja Namrud membantahnya, "Mana mungkin patung berhala dapat berbuat semacam itu?" Mendengar hal itu dengan tegas Nabi Ibrahim berkata, "Kalau begitu, kenapa engkau menyembah berhala yang tidak dapat berbuat apa-apa?" Mendengar pernyataan Ibrahim, para pengikutnya tersadar dan terpikir oleh mereka Tuhan yang selama ini disembah tidak dapat melihat, mendengar, dan bergerak. Namun, Raja Namrud malah semakin murka karena hati telah tertutup dari kebenaran. Nabi Ibrahim dibakar. Karena geram dan kesalnya Raja Namrud, akhirnya ia memerintahkan para tentaranya untuk menghukum Nabi Ibrahim dengan seberat-beratnya. Nabi Ibrahim dihukum mati dengan dibakar hidup-hidup. Lalu mereka mengumpulkan kayu sebanyak-banyaknya dan mengikat Nabi Ibrahim, meletakkannya di manjanik. Kemudian Nabi Ibrahim dilemparkan di kobaran api. Menyaksikan proses pembakaran itu,
Raja Namrud dan para pengikutnya tertawa dengan penuh kepuasan. Mereka mengira Nabi Ibrahim telah hancur menjadi abu bersama api itu. Namun, begitu terkejutnya mereka setelah api yang menyala dahsyat itu tidak membakar Nabi Ibrahim dan hanya menyisakan cahayanya saja, Nabi tiba-tiba berjalan keluar dari puing-puing pembakaran dengan selamat, karena api tersebut menjadi dingin. Adapun Nabi Ibrahim selamat dari kobaran api tersebut, semua itu karena kuasa Allah yang bisa berbuat sekehendaknya. Sebagaimana yang dijelaskan dalam firman-Nya, sesungguhnya perintahnya apabila Dia menghendaki sesuatu hanyalah berkata kepadanya, jadilah, maka terjadilah ia. Sehingga sifat api yang mulanya panas dengan mudahnya berubah menjadi dingin. Dalam firman-Nya, hai api menjadilah dinginlah, sehingga menjadi keselamatan Ibrahim. Ks. Al-Anbiya 68. Dalam buku kumpulan mustajab dan zikir pilihan, menerangkan keutamaan zikir hasbunallah wa ni'mal wakil yang artinya, cukup Allah yang menjadi penolong kami, dan Allah lah sebaik-baiknya pelindung, maka Nabi Ibrahim berdoa kepada Allah dengan doa tersebut, sebagaimana hadis Nabi Ibnu Abbas. Hasbunallah wa ni'mal wakil diucapkan oleh Nabi Ibrahim ketika ia dilemparkan ke dalam kobaran api. Itulah sekelumit kisah Nabi Ibrahim yang selamat dari kobaran api, karena beliau selalu bertakwa dan bertawakal dan selalu percaya bahwa hanya Allah lah sebaik-baiknya penolong. Sehingga dengan kuasanya menggubah api menjadi dingin sehingga menyelamatkannya. Wallahu a'lam bishawab.